pendengar setia, kembali lagi di podcast AKM, Akuntan Keren Milenial. Jadi hari ini kita bakal ngebahas topik yang cukup penting di dunia akuntansi dan bisnis, yaitu pengakuan pendapatan. Nah, aku Adel dan di sini aku nggak sendirian nih teman-teman, bakalan ditemani oleh Kak Cynthia dan Kak Dija. Halo Kak. Nah, di sini seneng banget nih bisa ngobrol lagi sama kakak-kakak yang kece. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja nih dari Kak Dija terlebih dahulu. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Kak secara sederhana gimana kondisi ekonomi dan industri saat ini yang mempengaruhi pengakuan pendapat. Oke, saat ini tuh banyak perusahaan yang sedang menghadapi perubahan regulasi karena dampak pandemi kemarin. Nah, perusahaan itu harus beradaptasi dengan cara baru dalam berbisnis dan melaporkan pendapatan mereka nih, Kak. Misalnya, banyak perusahaan itu yang telah menerapkan digitalisasi dalam pencatatan dan pelaporan akuntansinya. Hal ini tuh membantu banget mereka dalam menjaga transparansi dan akurasi laporan keuangan. Wow, ternyata UMKM di negara kita ini juga sedang menghadapi penyesuaian pengelolaan bisnis mereka ya teman-teman. Oh ya, ngomong-ngomong soal pendapatan yang sudah disebutkan tadi sama Kak Dija, gimana sih Kak cara ngakui pendapatan sesuai PSAK yang terbaru? Dan kalau nggak salah, aku juga pernah dengar tentang kontrak gitu. Oke Kak, jadi pengakuan pendapatan ini diatur di PSAK 115 yang berjudul pendapatan dari kontrak pelanggan. Ada 5 langkah nih untuk mengakui pendapatan. Yang pertama itu identifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak itu nggak selalu berbentuk tertulis, bisa secara lisan ataupun kebiasaan bisnis. Yang kedua itu ada identifikasi kewajiban pelaksanaan terpisah dalam kontrak. Misalnya menjual bundling roti dan kopi seharga 15.000. Nah, kedua barang tersebut kan memiliki bentuk yang berbeda serta harga yang berbeda juga kan kalau kita beli secara terpisah. Nah, jika beli secara terpisah harga kopi itu 15.000 dan harga roti 5.000, maka pada transaksi ini itu terdapat dua harga yang berbeda. Atau dengan kata lain ada dua kewajiban. Yang ketiga adalah menentukan harga transaksi, di mana harga transaksi itu sama dengan harga bundling tadi ya 15.000. Dan yang keempat ada alokasi biaya transaksi ke masing-masing kewajiban pelaksanaan, di mana untuk menghitung harga kopi itu dengan cara 15.000 dibagi 20.000 dikali dengan 15.000 menghasilkan harga Rp11.250. Dan harga rotinya dihitung dengan cara 5.000 dibagi 20.000 dikali 15.000 menemukan hasil Rp3.750. Dan yang terakhir, pada saat pelanggan itu menerima kopi dan roti dan pelanggan ini penjualnya itu menerima pembayaran, maka pada saat itu pendapatan telah diakui. Oke Kak, jadi ada 5 tahapan yang harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan ya Kak. Nah, dari identifikasi kontrak sampai penyerahan barang. Cukup mudah kan Sobat Akuntansi? Nah, tapi tunggu dulu nih, dalam praktiknya itu ada beberapa kasus yang bikin pengakuan pendapatan itu jadi sedikit lebih tricky. Nah, ada beberapa isu dalam pengakuan pendapatan yang bisa mempengaruhi besar pendapatan yang diakui, kapan bisa dicatat, dan ada penyesuaian yang harus dilakukan. Mungkin Kak Cynthia bisa membantu aku nih buat menjelaskan. Oke Kak, jadi untuk isu yang pertama itu ada namanya penjualan dengan hak pengembalian atau sales returns and allowance. Jadi kalau barangnya bisa dikembalikan, perusahaan itu nggak boleh langsung mencatat seluruh pendapatannya. Mereka harus memperkirakan berapa barang yang kemungkinan bakal dikembalikan dan bikin cadangan pengembalian. Pendapatannya ini bisa lebih kecil karena harus dikurangi potensi pengembalian. Aku kasih contoh ya Kak, misal ada toko elektronik jual 100 kamera, masing-masing seharga 1 juta. Tapi mereka perkirain nih 5% barang bakalan dikembalikan. Nah berarti mereka nggak bisa langsung mencatat 100 juta itu sebagai pendapatan. Mereka harus sisihkan 5 juta sebagai estimasi pengembalian. Jadi yang dicatat sebagai pendapatan hanya 95 juta. Oke, jadi kalau nggak bikin cadangan kayak gini, laporan keuangan bisa kelihatan jadi lebih baik ya dari yang sebenarnya. Betul banget Kak, makanya ini tuh penting biar laporan keuangan lebih akurat. Oh, I see. Terus kalau ada perusahaan jual barang ke pelanggan,
tapi ada perjanjian nih kalau mereka bisa beli kembali barangnya di masa depan. Itu gimana ya, Kak? Ini menarik Kak, transaksi dari ini tuh disebut repurchase agreements. Jadi dalam kasus ini bisa jadi ini bukan penjualan beneran, tapi lebih ke transaksi pembiayaan. Transaksi ini tuh lebih ke si perusahaan meminjamkan uang dari pelanggan dengan jaminan barang. Oh, jadi bukannya pendapatan, tapi malah mirip ke hutang ya, Kak? Bener banget Kak, kalau salah catat ini bisa bikin perusahaan kelihatan lebih untung dari yang sebenarnya. Oh, seperti itu ya, Kak? Betul Kak, nah terus ada lagi nih isu dalam pengakuan pendapatan. Namanya itu bill and hold arrangements. Nah hal ini terjadi ketika pelanggan itu udah bayar tapi barangnya itu belum dikirim karena suatu alasan. Nah pendapatan dari transaksi ini hanya bisa diakui kalau si pelanggan ini sudah mendapatkan kontrol atas barang tersebut. Lalu ada yang namanya juga principal agent relationship. Kalau perusahaan itu hanya bertindak sebagai agen. Misalnya itu kayak marketplace yang kayak biasanya kita beli online namanya yang toko hijau sama oranye itu ya. Iya Kak, benar banget. Maka pendapatan yang dicatat itu bukan dari total penjualan barangnya, melainkan hanya dari komisi yang diterima. Nah, pendapatan yang dilaporkan itu nantinya akan lebih kecil karena hanya mencerminkan bagian yang jadi hak perusahaan. Wah, gitu ya, Kak. Terus kalau barang yang dititipkan ke toko gitu, apakah langsung bisa dicatat sebagai pendapatan? Oke, jadi transaksi ini tuh disebut konsinyasi ya Kak ya. Banyak orang kira itu kalau barang yang udah dikirim ke toko lain itu berarti pendapatan sudah bisa dicatat. Padahal selama barangnya itu belum terjual, ini tuh masih dianggap sebagai persediaan. Nah, pendapatannya itu baru bisa dicatat setelah barangnya itu terjual. Wah, jadi seperti itu ya, sobat akuntansi. Nah, isu-isu dalam pengakuan pendapatan ini bisa mengurangi pendapatan yang diakui atau menundanya sampai kondisi tertentu terpenuhi, seperti itu. Nah, semakin jauh semakin menarik nih guys. Kita lanjut ke topik berikutnya ya, yaitu pengakuan kontrak jangka panjang. Mungkin kali ini bisa gantian Kak DJ lagi nih Kak yang menjelaskan. Kak DJ siap ya? Siap selalu dong, Kak. Bulan depan juga aku siap nih. Waduh, jangan sampai bulan depan juga, bahaya nih Kak kalau sampai gitu. Enggak, maksudnya itu kalau misalnya Kak Adel mengundang aku sampai bulan depan nih, aku siap banget sama Kak Cynthia. Oh, boleh banget kalau kakak-kakak berkenan, itu nggak masalah sih Kak. Oh ya, mungkin kita langsung back to topic ya Kak ya. Tadi kan Kak Cynthia sudah menjelaskan nih isu-isu dalam pengakuan pendapatan. Terus kalau pada kontrak jangka panjang itu gimana ya Kak? Oke, sesuai dengan namanya. Jadi pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang itu merupakan proses mengakui pendapatan atas penyelesaian kewajiban dalam waktu yang cukup panjang atau dalam beberapa periode akuntansi. Oke, kira-kira apa aja nih Kak syarat agar pendapatan itu bisa diakui secara bertahap? Nah, jadi untuk kriterianya itu ada 3 ya Kak. Yang pertama itu pelanggan menerima manfaat dari pekerjaan penjual secara bersamaan. Yang kedua, pekerjaan perusahaan menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan. Yang ketiga, pekerjaan perusahaan itu tidak menciptakan aset yang bisa digunakan untuk tujuan lain. Oke, kalau salah satu kriteria ini terpenuhi, perusahaan bisa mengakui pendapatan secara bertahap ya Kak? Bener banget Kak, tapi ada tambahan syaratnya nih. Misalnya perusahaan lain itu tidak perlu mengulang pekerjaan yang sudah dilakukan, atau perusahaan itu berhak dibayar untuk pekerjaan yang sudah selesai. Oke, terus gimana nih Kak cara perusahaan buat ngukur kemajuan proyeknya? Ada 2 metode utama ya Kak. Yang pertama itu metode persentase penyelesaian, di mana metode ini itu pendapatannya baru diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proyek. Misalnya kalau 50% proyek selesai, maka 50% tersebut yang diakui sebagai pendapatan. Yang kedua ada metode pemulihan biaya, di mana kalau dalam metode ini pendapatan itu hanya diakui sebesar biaya yang sudah dikeluarkan. Nah, labanya itu baru diakui setelah semua biaya itu tercover. Oke, tadi kan sudah dijelaskan nih teman-teman sama Kak DJ tentang metode-metodenya sama pengertiannya nih. Mungkin untuk contoh-contohnya bisa dibantu oleh Kak Cynthia nih Kak. Apa aja nih Kak contohnya dari metode-metode yang sudah dijelaskan sama Kak DJ tadi?
Oke, contohnya nih Kak ya, misalnya Kak Adel itu mau buat proyek sama aku ya Kak ya, tapi aku ambil yang sederhananya aja ya Kak ya. Oke, boleh nih Kak biar gampang dipahaminya. Misalnya itu Kak Adel minta dibuatin gedung yang kita sepakatin itu 10 miliar. Nah aku terima ya Kak ya, tapi jadinya itu 2 tahun dan estimasi biaya yang dikeluarin itu 8 miliar. Sama-sama deal ya Kak ya. Nah terus ternyata biaya yang keluar 3 miliar itu di tahun ke-1 nih. Lalu kita hitung persentasenya, rumusnya biaya yang dikeluarkan dibagi total biaya dikali 100, hasilnya 37,5%. Nah aku tanya Kak, tadi apa aja sih yang diakui kalau masih inget? Jadi yang diakui tadi itu pendapatan sama laba kotor ya Kak? 100 buat Kak Adel. Nah kita hitung dulu ya pendapatannya dengan rumus presentase tadi dikalikan dengan nilai kontraknya 10M. Hasilnya kan 3,75M. Terus dikurangi biaya yang dikeluarkan tadi 3M, hasilnya jadi laba kotor deh sebesar 750 juta. Wah jadi gitu ya Kak, jadi lebih paham nih kalau pakai metode persentase ini. Oh ya, berarti tadi untuk hitung pendapatannya itu sama nggak ya Kak untuk tahun yang kedua? Nah, untuk tahun kedua itu pakai total pendapatan atau nilai kontraknya Kak, baru dikurangi pendapatan yang diakui. Dan untuk laba kotornya itu total pendapatan dikurangi sisa estimasi biaya yang dikeluarkan. Oke, cukup mudah sih Kak untuk dipahami dan semoga begitu pula sama sobat akuntansi yang sedang menonton. Oh ya, kalau contoh metode selanjutnya yang pemulihan biaya itu gimana Kak? Oke, kasusnya sama ya Kak ya, Oke. tapi pakai metode pemulihan biaya. Ya. Nah, gedungnya itu sama dengan harga 10M dan biayanya 8M dengan waktu pengerjaannya 2 tahun. Nah, untuk tahun pertama ada biaya yang dikeluarin sebesar 5M dan pembayaran yang aku terima dari Kak Adel itu 6M. Oh, berarti aku kayak ngasih DP 6M gitu ya? Iya nih Kak. Nah, di metode ini pendapatan yang diakui itu sama dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, jadi kita tuh akui pendapatan di tahun ke-1 itu berapa ya Kak Adel? Kalau sesuai yang dijelasin sama Kak Cynthia tadi 5M nggak sih? Iya betul banget Kak Adel. Oke, terus kalau misalnya labanya berapa Kak? Kalau laba itu bakalan diakui nanti ya Kak ya, bila biayanya itu sudah sepenuhnya terpenuhi. Oke, berarti kita kosongin dulu nih. Iya Kak. Nah selanjutnya di tahun kedua nih kan sisa biayanya kan 3M nih. Terus Kak Adel kasih aku lagi 4M. Nah karena sudah tahun kedua kita bisa nih hitung pendapatan beserta labanya. Untuk pendapatannya tadi sudah kita akui 5M, jadi di tahun kedua ini 5M juga ya dong ya. Nah terus labanya tinggal dihitung dari pendapatan 10M dikurangi biayanya 8M yaitu sebesar 2 miliar. Oke. Terus jadi kesimpulannya di tahun pertama itu kita mengakui pendapatan 5M, tapi labanya nanti dulu nih. Terus di tahun kedua kita bakalan akui pendapatan 5M lagi dan labanya 2M. Betul sekali Kak Adel. Oke, wah kalau sederhana kayak gini belajarnya jadi mudah ya dipahaminya. Apalagi untuk sobat akuntansi yang sedang nonton sambil nyemil-nyemil nih. Ya, pastinya dong Kak. Wah sangat jelas nih dan seru banget ngobrol kita hari ini. Dari 5 langkah pengakuan pendapatan sampai isu pengakuan pendapatan lainnya. Kita jadi nambah wawasan banget nih tentang cara perusahaan mengakui pendapatannya. Topik barusan tentang kontrak jangka panjang ini sekaligus menutup acara kita di episode ini nih teman-teman. Dan aku ucapkan terima kasih kepada Kak Cynthia dan Kak Dija yang sudah berkenan nih buat hadir di podcast ini buat ngejelasin tentang pembahasan kita tadi, dan insya Allah bisa memberikan insight gitu ya yang luar biasa dan bermanfaat pula untuk sobat akuntansi yang menonton. Dan buat sobat akuntansi yang masih punya pertanyaan terkait topik-topik yang sudah kita jelaskan tadi bisa ditulis di kolom komentar di bawah nih. Terus habis itu jangan lupa juga nih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mungkin kita bisa ketemu lagi di next video guys. Bye bye.